setelah saya mendengar yaitu kasus pembunuhan Ronald Tanur setelah diputus bebas oleh hakim, ini saya melihat dan mendengarkan di media juga di sosmed ini sangat heboh sekali itu. Kalau menurut saya kehebohannya ini sama yang disampaikan ke Perdata. Ini kan pidana. Jadi kalau pidana itu yang perlu digunakan dasar yaitu pasal 183 KUHP, yang pada intinya hakim tidak akan memutus perkara yang kurang 2 dari alat bukti. Selanjutnya yaitu pasal 184 KUHP, dan itu yang menjadi catatan itu. Kalau saya melihat yang selanjutnya itu yaitu tentang peristiwa pembunuhan itu. Kalau saya membaca, mendengar teman-teman, karena mohon maaf saya bukan kuasa hukumnya, itu keterangan saksi semua ada, tapi harus diingat saksi itu memang tidak ada hubungannya dengan perkara, dan termasuk dari forensik, dari ahli itu kan memang jelas kematiannya disebabkan kena benda tumpul di ulu hati. Nah, ini harus dicermati itu. Dan setelah itu menggunakan alat tumpul, saya lihat memang ada penyitaan, ada apa yang keterangannya itu, dan kita terus terang aja, karena ini semuanya yang sudah mati, saya menyampaikan dengan keterangan terdakwa itu. Tetapi semuanya itu kan tidak ada saksi, padahal saksi itu harus minimal 2 saksi. Kalau tidak ada 2 saksi berarti harus diabaikan itu. Nah, saksi-saksi yang dinyatakan tadi itu semuanya tidak tahu, baik dari satpam, dari temannya itu. Jadi kalau memang itu tidak ada saksi, ya mau apa? Dan jelas unus testis, nullus testis. Selain itu juga yang harus dipahami mengenai saksi itu, yang mengetahui ini kan kalau kita melihat dari ahli maupun dari forensik kan meninggalnya kan jelas kena benda tumpul. Ya kalau kita melihat ya ada botol, ya untuk tempatnya untuk minum-minuman itu jelas. Dan saya memang punya keyakinan pelakunya memang bisa saudara Tanur. Tetapi yang dipertanyakan siapa yang menjadi saksi waktu melakukan pembunuhan atau pemukulan itu. Karena saya lihat ini tidak muncul siapa pelakunya, padahal jelas. Apalagi ada lagi yang disampaikan mengenai bahwa di sampingnya mobil, dia sudah tergeletak, mobil Innova. Dan sudah lagi disampaikan, apa itu bahasanya, di gegernya korban itu juga ada bekas ban. Tapi siapa yang tahu? Dan siapa yang menjadi saksi? Jadi kita tidak bisa andai-andai, karena menurut saya hakim itu yang menjadi pertimbangan. Jadi pada intinya ini masih kurang teliti, baik penyidik maupun jaksa penuntut. Dan juga diinformasikan lagi ada CCTV. Nah, CCTV itu kan hanya masih zaman-zaman sekarang. Itu ada, dulu itu tanpa ada CCTV pun mampu dibongkar. Dan itu pun seharusnya ada ahli yang melakukan itu dan diambil berita acaranya, keterangannya supaya menjadi jelas. Karena saya melihat CCTV itu kan harus berbunyi temposnya, mulai tersangka atau terdakwa dengan korban masuk parkir sampai ke dalam, sampai turun, walaupun itu remang-remang atau bagaimana, di TKP kan masih ada gambarnya. Kalau memang tidak tahu semuanya, apa tugasnya satpam? Jadi tidak bisa begitu aja. Satpam punya tanggung jawab untuk mengamankan di areal TKP, yaitu di tempat parkir. Dan termasuk itu walaupun atas perintah, ya siapa yang paling tanggung jawab parkir itu, termasuk CCTV. Nah, itu kan bisa, bukan keterangannya tidak jelas. Itu saya kira ada banyak IT lah yang bisa
menjelaskan tentang itu. Dan bila tidak jelas, maka CCTV itu kan ada dua. Satu bisa diambil dari servernya, yang kedua bisa diambil dari memory card-nya itu. Dan sehingga nanti akan bisa menjadi terang. Jadi pada intinya ini masih kurang teliti. Jadi untuk melakukan penyelidikannya ya, masih perlu ketelitian. Dan termasuk jaksa, dia langsung juga menganggap ini P21 dan sempurna itu juga dari mana, apakah sudah jelas. Karena semuanya ini sebenarnya terpenuhi untuk pembunuhan ini. Tapi fakta yang saksi itu tadi belum melakukan penelitiannya, jadi harus diperjelas lagi saksi ini. Dan pasti ada saksi yang tahu itu di TKP maupun kemana lainnya itu. Jadi itu yang perlu diperjelas pembahasannya sehingga perkara yang gelap ini menjadi terang. Nah ini menurut saya, ya saya ini juga lebih 20 tahun menjadi penyidik, ini masih gelap. Dan kelihatannya hakim itu digunakan sebagai pertimbangan. Oke, terima kasih.